Oke, halo semuanya, selamat datang di ETBI, Etika Etika Bisnis Bisnis di di dalam dalam podcast. podcast. Perkenalkan, nama saya Apriwina Julita Kalista. Saya Tino Sumarno. Dan saya Trisatya Saputra Kusumaramdhani. Nah, di dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang pentingnya kode etik di dalam sebuah perusahaan. Nah, dalam era di mana transparansi dan akuntabilitas ini sangat dipentingkan bagi suatu perusahaan, maka kode etik perusahaan ini memang harus dimiliki dan dipahami oleh setiap sisi atau setiap aspek dari pengelola perusahaan ini. Karena selain untuk menunjukkan bagaimana standar moralisasi dari perusahaan, tapi ini juga bisa untuk meningkatkan reputasi dari perusahaan. Oke, jadi melalui podcast ini, kita akan mempelajari apa definisi dari kode etik dalam perusahaan, fungsinya, serta contoh kasus mengenai pelanggaran kode etik, serta penyelesaiannya di dalam sebuah perusahaan nih. Nah, kita langsung masuk aja tentang mengenal apa sih kode etik perusahaan ini. Oke, nah jadi di kode etik ini selalu ada di dalam sebuah perusahaan yang dimana kode etik ini dimuat dalam bentuk dokumen yang menjelaskan prinsip serta pedoman yang harus diikuti oleh seluruh anggota yang ada di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, kemudian kode etik ini pasti ada fungsinya dong. Nah, gimana Betul. sih fungsi dari kode etik ini? Oke, jadi fungsi dari kode etik itu sendiri yang pertama yaitu adalah memperkuat merek sebuah perusahaan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, setiap perusahaan itu pasti berorientasi terhadap namanya pelanggan itu kan. Kalau kita sebagai perusahaan nih, merek kita, first impression kita atau branding kita nggak kuat, otomatis pelanggan tuh akan ragu gitu untuk datang ke kita kan. Makanya supaya branding kita kuat nih, kita harus menerapkan serta mengikuti kode etik dalam sebuah perusahaan. Lalu yang kedua yaitu mempertahankan karyawan. Kita sebagai karyawan pasti mau lingkungan yang positif kan. Dengan adanya kode etik nih, itu bakalan mengatur para karyawan supaya mereka itu melakukan segala tindakan atau perilaku yang etis. Jadi nggak menyimpang dari norma yang ada. Dengan gini, dengan lingkungan yang nyaman ini, otomatis para karyawan akan betah untuk bekerja bersama kita serta akan memiliki loyalitas yang tinggi nih. Lalu yang ketiga adalah kode etik itu berkaitan dengan yang namanya hukum. Ketika ada karyawan yang melanggar kode etik sebuah perusahaan, otomatis kita sebagai karyawan serta sebagai pihak dari perusahaan otomatis kita harus mengikuti step-step untuk menyelesaikan permasalahan ini kan. Nah, bayangin ketika kita harus menghabiskan waktu wawancara bersama para pihak yang berkaitan untuk menyelesaikan sebuah kasus nih, itu pasti bakal memakan waktu yang lama, dan waktu yang kita gunakan untuk menyelesaikan kasus ini itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan banyak tugas kita gitu. Jadi kalau kita rekap ulang lagi nih, fungsi dari adanya kode etik dalam perusahaan adalah yang pertama yaitu memperkuat merek sebuah perusahaan atau kita bisa sebut sebagai brandingnya. Lalu yang kedua mempertahankan karyawan, dan yang ketiga menghindari permasalahan hukum. Oke, jadi itu kan fungsi-fungsinya dari Iya. kode etik perusahaan nih. Iya. Nah, terus apakah dalam penyusunan kode etik perusahaan ini ada cara-caranya atau bagaimana sih? Oke, nah tentu ada di dalam kita sebagai perusahaan ini ada 7 cara untuk menyusun Oke. Banyak kode ya. etik tadi. Iya. Ya, betul. Nah, yang pertama itu kita harus memastikan nih, kita harus mendapatkan dukungan dari anggota organisasi atau perusahaan kita. Nah, yang kedua, kita bisa menjelaskan atau menyertakan visi, misi, dan nilai yang mencerminkan komitmen perusahaannya kita. Oke. Nah, yang ketiga, kita bisa ngejelaskan tindakan dan perilaku yang diharapkan perusahaan. Contohnya kayak tindakan disiplin, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, kita jelaskan harapan perusahaan terhadap karyawan kita ini gimana sih gitu kan. Oke, kemudian kita juga harus memperhatikan resiko yang akan terjadi di masa depan ketika kita sudah menerapkan kode etik tersebut. Kemudian ini yang paling penting yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anggota perusahaan kita. Nah, yang terakhir, buatlah kode etik yang menjelaskan prosedur penegakan kedisiplinan. Nah, jadi itu adalah cara penyusunan dari kode etik di perusahaan. Oke, jadi ada 7 langkah yang harus dilakukan oleh Yep. suatu perusahaan yang untuk menyusun kode etik perusahaan yang baik dan benar nih. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh kode etik di perusahaannya Oke. aja.
Contohnya kita ambil perusahaan Google nih, Iya. kan perusahaan raksasa pada saat ini ya. Iya. Kode etik di perusahaan Google tuh ada apa aja? Oke, jadi di Google tuh mereka tuh ada yang namanya don't be evil, evil atau apalah ya itu kan. Nah, di mana mereka mengatakan bahwa jangan berperilaku jahat atau bersikap jahat nih, entah itu terhadap pelanggan ataupun terhadap para karyawan. Karena gini loh, kan udah dibahas nih sebelumnya bahwa para karyawan itu pasti mau lingkungan yang positif gitu kan. Iya, Nah, kalau betul. kita bersikap jahat nih ke karyawan, pasti otomatis bakalan tercipta lingkungan kerja yang toksik gitu kan. Dan ketika ada lingkungan kerja yang toksik, maka para karyawan sendiri itu nggak akan betah kerja. Nah, don't be evil terhadap pelanggan sendiri. Kenapa? Karena seperti yang udah kita tahu lah ya, Google itu adalah sebuah perusahaan yang nggak fokusnya tuh di produk, tapi lebih ke pelayanan terhadap para pelanggan. Kalau Betul. para pelanggan nggak puas atau merasa kayak apa pelayanan yang jelek nih, aku nggak mau sini lagi, otomatis para Google ini citranya akan menurun sehingga mereka nggak bakalan kayak nggak akan mendapatkan pelanggan kembali gitu. Lalu ada juga yang menjaga kerahasiaan. Nah, kita tahu bahwa sebuah perusahaan itu pasti mempunyai rahasianya masing-masing kan. Ya. Entah itu rahasia dari para karyawannya, para ataupun proyek yang akan mereka lakukan dan lain-lain sebagainya. Nah, kita nih sebagai karyawan nih harus nih menjaga kerahasiaan ini. Kenapa? Karena kalau kita nyebarin rahasia yang ada di perusahaan ini bisa aja nih menjadi kelemahan kita atau sebuah alat nih yang digunakan oleh kompetitor kita untuk menyerang kita gitu. Nah, jadi kita harus sebagai karyawan harus menjaga sekali data ataupun informasi yang ada di sebuah perusahaan. Lalu ada juga yaitu mematuhi hukum, melayani pelanggan, serta saling mendukung sesama para karyawan lainnya. Oke, jadi itu tadi beberapa kode etik yang ada di perusahaan raksasa Google ya kan. Iya, Google. Terus kita bahas tentang contoh kasusnya, pelanggaran yang pernah terjadi di perusahaan Google ini. Jadi salah satunya itu di tahun 2017 bulan Agustus. Jadi pada saat itu Google itu tiba-tiba memecat salah satu karyawannya dengan alasan itu mendiskriminasi karyawan lain. Jadi dia itu mengirim sebuah memo internal yang mana dikirim ke seluruh staf yang ada di Google yang menyatakan mengapa sih lebih banyak laki-laki daripada perempuan yang bekerja di perusahaan Google. Parah Oke, sih. Ini kan diskriminasi sekali Iya, ya. betul. Ini Rendah, ya. dengan ini kemudian CEO-nya itu marah karena ini melanggar salah satu kode etik perusahaan mereka yang mana yang sudah disampaikan ya Iya, harus menciptakan lingkungan yang positif positif lah ya. dan juga tanpa adanya diskriminasi dengan apalagi dengan perempuan ya kan. Nah, ini adalah salah satu kasus yang kemudian Google melakukan tindakan berupa pemecatan terhadap karyawan tersebut. Jadi itu salah satu contoh kasusnya. Oke, tadi udah masuk ke contoh kasus nih. Kemudian bagaimana sih cara penyelesaian dari contoh kasus tersebut berdasarkan teori-teori yang ada di dalam etika bisnis? Nah, jadi tindakan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Google nih terkait pemecatan karyawan yang menulis memo merendahkan karyawan wanita lainnya itu dapat dianalisis berdasarkan teori-teori dalam etika bisnis. Nah, dalam teori-teori ini tuh ada beberapa teori nih yang sangat relevan yang dapat kita gunakan nih. Antara lain yang pertama yaitu adalah etika kode etik. Nah, kode etik kan salah satunya kan bertujuan untuk apa ya? Mengatur supaya para karyawan bertindak secara etis, nggak menyimpang seperti yang udah singgung sebelumnya kan. Nah, di sini di Google itu sendiri mereka itu nggak mentolerir yang namanya diskriminasi ataupun merendahkan ke karyawan lain, sehingga kita dapat lihat nih udah dibuktikan ya bahwa Google tuh langsung memecat karyawan yang merendahkan atau bersikap diskriminatif tadi. Tuh. Oke, selanjutnya teori yang kedua nih, ada teori utilitarisme, yang dimana teori ini tuh berfokus pada mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Nah, kalau kita kaitkan di dalam contoh kasus tadi, nah dengan memecat itu adalah salah satu contoh tindakan untuk mencapai sebuah kebahagiaan, terkhusus bagi kaum perempuan yang mungkin merasa nggak nyaman nih dengan tindakan tersebut atas pandangan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Siapa yang suka direndahkan kan? Iya, betul Terus sekali. ada juga teori etika bisnis yaitu teori keadilan, di mana teori itu menyatakan bahwa semua keputusan bisnis itu harus adil terhadap semua pihak yang berlaku di dalam perusahaan ataupun usaha tersebut. Nah, dengan tindakan Google memecat ataupun mengeluarkan karyawan ini, itu tuh menunjukkan bahwa Google
menegakkan yang namanya keadilan yang ada dalam perusahaan tersebut. Kesetaraan gender ya. Betul. Terus selanjutnya, teori selanjutnya adalah tentang etika karakter. Jadi etika karakter ini berfokus pada integritas, kejujuran, dan juga kepercayaan diri dalam melakukan performance pekerjaannya. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, di mana karyawan Google yang melakukan pelanggaran ini dipecat. Betul? Jadi Iya. Google ini di sini menegakkan yang namanya integritasnya, di mana Google ini ingin membuat semua karyawannya ini selalu merasa percaya diri dalam melakukan tugas-tugasnya, sehingga tidak tanpa ada rasa diskriminasi itu. Karena akan berpengaruh terhadap kinerja ya. Betul. Sangat akan berpengaruh terhadap kinerja dari karyawan tersebut. Nah, tindakan Google dalam memecat karyawan di kasus ini konsisten dengan ataupun selaras dengan teori-teori yang berlaku di etika bisnis. Oke, jadi itulah tadi FB Podcast kali ini. Kita sudah membahas tentang kode etik perusahaan itu apa dan juga contoh kasusnya apa. Fungsinya juga. Betul, Fungsinya. banyak sekali yang udah kita bahas nih. Seperti yang kita tahu, kode etik perusahaan ini merupakan instrumen penting yang digunakan untuk menjamin perilaku etis dan moral dalam menjalankan bisnis. Dengan memiliki kode etik perusahaan yang jelas, perusahaan dapat menghindari pelanggaran kode etik dan hukum, serta membangun citra yang positif di masyarakat dan di perusahaan. Oke, jadi sekian dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang mendengarkan dan sampai jumpa di kesempatan lain. Dadah.